Saudara, kita akan berbincang bersama dengan melalui saluran telepon bersama dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pak Budi Setiadi. Juga melalui sambungan Skype ada Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2 Garda, Pak Igun Wicaksono. Selamat pagi, Pak Budi dan Pak Igun. Selamat pagi. Izin Pak Budi, saya mau ke Pak Igun dulu. Iya, silakan. Pak Igun, PSBB ini sudah berlangsung selama 1 hari. Apa dampak yang paling dirasakan? Iya, ini teman-teman mengeluh nih ya. Jadi semenjak diberlakukan tanggal 10 kemarin jam 00.01 hari Jumat itu, praktis semua layanan penumpang di Jakarta ya, teman-teman ini udah nggak bisa ngambil gitu. Dan dicek fitur penumpang pun sudah hilang, udah nonaktif sistemnya. Jadi teman-teman banyak mengeluh sudah tidak bisa ngambil penumpang karena untuk kiriman barang maupun makanan pun tidak banyak untuk saat ini pemberlakuan PSBB ini. Selama ini Pak Igun bisa kasih gambaran kepada kami sebelum PSBB dalam keadaan normal sebelumnya. Sebenarnya seperti apa jumlahnya? Memang lebih banyak untuk angkutan penumpang kah daripada angkutan makanan atau seperti apa? Iya, ya. Jadi pada saat normal komposisi layanan penumpang itu 70%, 80% sendiri untuk teman-teman ojek online yang reguler ya. Artinya kan di sini kita mengandalkan sekali dari layanan penumpang. Nah, setelah diberlakukan dilarang kita membawa penumpang, otomatis praktis kita kehilangan 70-80% penghasilan. Kita hanya tinggal mengandalkan makanan untuk food ya. Untuk makanan pun kita juga harus sedia modal. Ini yang jadi kendala di teman-teman. Jadi 70% biasanya adalah angkutan penumpang. Ini berdampak juga untuk bonus dan lain-lain, Pak? Iya, gimana? Selain pendapatan soal 70% lebih banyak adalah orderan atau permintaan untuk angkutan penumpang, apakah juga berdampak untuk bonus dan lain-lain? Pasti, itu udah hilang otomatis. Oke, saya mau ke Pak Budi. Pak Budi, kebijakan PSBB ini berdampak secara ekonomi kepada mitra ojek online daring yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Igun. Kementerian Perhubungan melihatnya seperti apa, Pak Budi? Ya, jadi sebelum diberlakukan PSBB ini, kita sudah komunikasi dengan 2 aplikator besar, menyampaikan aspirasi dari beberapa asosiasi pengemudi ojek online untuk memberikan semacam kompensasi atau kemudahan-kemudahan yang tidak begitu memberatkan bagi para pengemudi. Dan kita sudah komunikasi intensif. Dari 2 aplikator ini memang masing-masing sudah punya skema program sendiri untuk bagaimana memberikan semacam insentif yang diberikan kepada para pengemudinya. Misalnya kalau tadinya 20 order baru dapat bonus, mungkin bisa dikurangi menjadi 15 order dapat bonus. Tapi permintaan para pengemudi kan yang 20% itu bisa dikurangi yang diberikan dari pihak pengemudi kepada aplikator. Dan kemudian dari hasil saya bertanya juga kepada 2 aplikator ini, salah satunya ada menyampaikan sebetulnya sebelum diberlakukan PSBB, kondisi terhadap bisnis dari ojek online ini kan yang dari berbagai macam kegiatan itu diantaranya adalah untuk mengangkut penumpang, untuk makanan, GoFood, kemudian barang itu sebetulnya sudah kalau kita bisa lihat identifikasinya adalah penumpang itu sudah turun sangat drastis sekali. Saya dapat informasi sampai dengan 70%, 80% penurunan untuk mengangkut penumpang sendiri sebelum diberlakukan PSBB. Jadi sudah banyak masyarakat yang sadar bahwa menggunakan ojek mungkin bisa cukup berbahaya untuk penularan menyangkut masalah COVID-19. Kemudian yang bagus ada makanan. Makanan itu memang cenderung naik tidak, turun tidak, jadi flat gitu. Artinya bertahan. Dalam kondisi seperti ini, banyak masyarakat kita yang mungkin menggantungkan pemesanan makanan dengan menggunakan jasa dari ojek online. Kemudian yang cukup naik itu adalah untuk yang barang. Jadi pengiriman barang menggunakan sepeda motor, menggunakan teman-teman ojek online ini naik, walaupun tidak begitu signifikan. Jadi dengan kondisi seperti ini, menurut saya, kemarin sebenarnya saya sudah diskusi cukup panjang lebar dengan Pak Menko Maritim, bagaimana perlakuan kita atau kebijakan kita untuk teman-teman para pengemudi ojek online ini.
selain yang nanti ada program akan didorong percepatan akselerasi oleh pemerintah terkait masalah relaksasi yang akan diberikan, yaitu dengan program prakerja dan sebagainya, sampai dengan sekarang ini masih dalam tahap pemberian data NIK dari pihak aplikator kepada Kementerian Perekonomian untuk nanti para pengemudi ojek online ini diberikan semacam pelatihan prakerja selama 3 bulan, dan dalam 1 bulannya itu nanti akan mendapatkan insentif. Selain insentif juga nanti para pengemudi ini akan mendapatkan satu keterampilan yang bisa digunakan Pak oleh Budi, para pengemudi. Ya. sejumlah pihak menyuarakan untuk adanya kajian ulang terkait kebijakan ini. Apakah mungkin ada relaksasi kebijakan, tapi tentunya tanpa mengurangi upaya kita untuk melakukan pencegahan percepatan ataupun pencegahan penyebaran COVID-19? Ya, saya kira masih terbuka peluang. Saya juga kemarin malam saya rapat koordinasi melalui Zoom dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari Kementerian Maritim untuk bagaimana kita melakukan kebijakan kita terkait masalah ojek online. Tetapi memang yang sedang kita dorong adalah kecepatan untuk transfer data yang dimiliki oleh para aplikator ini kepada pemerintah melalui Kemenko Perekonomian untuk bisa segera diimplementasi terkait masalah program prakerja kepada para pengemudi ini, sehingga bisa tepat. Demikian, Mbak. Pengkajian ulang masih terbuka pintunya. Pak Igun, dari Anda sendiri ataupun rekan-rekan ojek daring lainnya, sebenarnya berharap bentuk regulasinya seperti apa? Sekali lagi saya tekankan tentunya tetap mendukung upaya pencegahan COVID-19 ya Pak Igun? Iya, betul. Jadi kami juga mendukung adanya berlakunya PSBB ini. Kami juga perhatikan mengenai protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, sarung tangan, menjaga kebersihan atribut. Kita berharap regulasi mengenai ojek online ini kami masih diizinkan untuk membawa penumpang. Karena penumpang yang kita bawa juga itu adalah penumpang yang spesifik. Artinya sudah penumpang yang memang sudah diperbolehkan dalam PSBB untuk melakukan kegiatan aktivitas. Seperti contoh, tenaga medis maupun perawat. Itu mereka banyak yang menghubungi kami, mereka keberatan dengan adanya hal seperti ini. Karena mereka kesulitan dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya. Seperti itu. Pak Igun, data yang Anda miliki ada berapa jumlah ojek daring yang ada di wilayah ibu kota DKI Jakarta? Data validnya itu sebenarnya ada di aplikator, ada di 2 aplikator kita, Grab maupun Gojek. Tapi estimasi yang kami monitor itu hampir 1 juta, itu tapi mobile ya. Artinya mobile itu Jabodetabek. Ini 1 juta itu yang aktif ya Pak ya? Aktif. Oke, Pak Budi, logika sederhana, ojek online atau ojek daring tidak boleh angkut barang. Sementara yang menggunakan sepeda motor pribadi ini masih diperbolehkan. Tapi jaraknya kan tetap sama. Apa dasarnya sehingga akhirnya ojek online tidak boleh, tapi yang pribadi masih boleh berboncengan? Angkut barang atau angkut penumpang? Angkut penumpang. Ya, sebetulnya kemarin itu yang sudah termasuk kita diskusikan dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Karena memang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang penjelasan di dalam pasal 13 pelaksanaan PSBB itu bahwa untuk sepeda motor berbasis aplikasi tidak boleh untuk membawa penumpang. Saya juga sampaikan, diskusikan bahwa ini juga harusnya sejalan juga dengan motor yang digunakan untuk pribadi juga tidak boleh membawa penumpang juga gitu. Dan dari diskusi itu ya kita harapkan mungkin ada keterbukaan kembali menyangkut masalah penjabaran atau persepsi terhadap pasal yang disampaikan tadi gitu. Namun kami masih menunggu, dan kemudian karena memang saat itu juga diskusi diikuti juga oleh Kadisub DKI. DKI kan juga harus menjalankan segera. Nah, mungkin barangkali masih dalam pemikiran dari Kementerian Kesehatan, tapi kemudian dari DKI sudah mengeluarkan dulu untuk peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020. Tapi saya kira semuanya, Mbak, menurut saya tujuannya baik. Semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kemanusiaan. Jadi saya juga bersyukur kepada teman-teman ojek online. Ada beberapa asosiasi yang menyampaikan kepada saya memang kondisi sekarang ini dan cukup menerima. Dan kami juga dari Kementerian Perhubungan, saya menghimpun beberapa pengusaha. Kita juga ada semacam bantuan lah, walaupun tidak begitu banyak, kepada para pengemudi ojek online, baik berupa paket sembako maupun makan nasi bungkus gratis kepada teman-teman para pengemudi. Demikian.
Ya karena kalau kita lihat ojek daring dengan penumpangnya maupun juga pengemudi motor dengan yang penumpangnya ini tentu jaraknya sama-sama di bawah 1 meter. Apa yang membedakan kira-kira Pak Budi? Ya, sebenarnya saat itu saya membuka peluang, kalau masih diizinkan, tentunya mungkin dengan prinsip tetap physical distancing ya. Misalnya diberlakukan secara ketat baik bagi para pengemudi sepeda motor maupun kepada penumpangnya, itu tetap harus menggunakan masker yang memang disiapkan baik oleh penumpangnya maupun juga untuk pengemudi, bisa juga dari aplikatornya. Saya membuka peluang diskusi demikian, Mbak. Tapi sampai dengan sekarang kami ya masih menunggu keputusan lebih lanjut menyangkut masalah wording dari regulasi. Demikian. Apakah ada juga penjabaran teknisnya Pak Budi, karena yang diperbolehkan pengemudi motor pribadi dengan yang berboncengan ini adalah yang sealamat. Bagaimana teknisnya? Apakah diberhentikan satu persatu lalu dicek KTP-nya? Karena tentunya agak sulit untuk melakukan ini. Ya, memang saya sampai dengan hari ini, saya nanti siang juga mau diskusi kembali, mau rapat kembali dengan Kansub DKI, juga mungkin dengan teman-teman yang lain yang terkait. Karena saya juga sedang menyiapkan satu regulasi peraturan Menteri Perhubungan, tetapi nanti semua moda ya, darat, laut, udara, dan kereta api, yang nanti akan menjadi pedoman umum bagi tidak hanya Jabodetabek saja, tapi juga termasuk di seluruh Indonesia. Karena selain Jabodetabek juga banyak permintaan dari provinsi lain, kabupaten lain, yang juga ada PSBB. Nah, sedangkan masing-masing daerah mempunyai karakter perilaku transportasi, perilaku perpindahan penumpang dan barang itu berbeda-beda. Ada penyeberangan, ada kereta api, dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk kita akomodir bagaimana untuk yang sepeda motor. Ini sedang saya lakukan diskusi-diskusi. Namun demikian, sampai dengan sekarang memang ya ada kurang lebihnya lah. Dan kita harapkan nanti setelah regulasi dari peraturan Menteri Perhubungan jadi, ini akan menjadi pedoman semuanya. Karena karakter masing-masing daerah berbeda, tentunya juga aturannya harus berbeda. Pak Igun, dari dua hal yang tadi kita perbincangkan adalah soal pengguna motor yang pribadi dibolehkan, kemudian ojol tidak, tapi juga yang diperbolehkan harus satu alamat. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kami melihatnya tidak adil juga ya. Jadi karena apa bedanya antara sepeda motor pribadi dengan kami online ya? Kami sendiri juga menjaga protokol kesehatan. Lalu kami juga kami sarankan juga teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan untuk kenyamanan penumpang kami, ya kan? Dan jauh hari pun sebulan lalu kami juga sampaikan para penumpang ojek online yang biasa menggunakan ojek online agar membawa helm sendiri agar lebih nyaman dan lebih jaga kesehatannya. Itu selalu kita sampaikan baik kepada penumpang kami maupun kepada teman-teman. Kami berharap adanya revisi dari regulasi ini tetap mengizinkan kami ojek online untuk bisa membawa penumpang. Kami pun tetap mendukung PSBB ini diberlakukan dan syarat-syarat yang ada tersebut. Gitu. Ya, Pak Igun, saya kurang bisa mendengar suaranya, tapi semoga saya tidak mengulang pernyataan Anda. Tapi dari teman-teman mitra ojek daring sendiri, seperti apa yang sudah dilakukan untuk upaya pencegahan COVID-19 selama bekerja sebagai ojek daring? Ya, selama ini kita menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, lalu menggunakan sarung tangan, helm tertutup, dan kita sarankan penumpang kita juga membawa helm sendiri ya. Dan kita setiap habis selesai membawa penumpang, kita melakukan bersih-bersih seperti mencuci tangan. Dan perharinya kami selalu berganti atribut, karena kami kan gini, setiap ojek online biasanya memiliki lebih dari satu atribut, 2 atau 3 atribut. Jadi setiap harinya kita berganti atribut untuk kebersihan. Baik, Pak Igun. Saya masih akan berbicara nanti soal teknis juga kepada Pak Budi. Pak Budi masih bersama kami ya? Ya, masih Mbak. Baik, kita tapi jeda dulu, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali.